Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baru, yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Dan upaya yang akan saya lakukan untuk mentransfer kemudian menerapkannya itu adalah alhamdulillah sejak saya melakukan dan mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, ada tantangan demi tantangan yang kemudian disajikan dan diharapkan kita untuk melakukannya. Dan alhamdulillah dari setiap tantangan-tantangan yang saya lakukan, langkah yang saya lakukan adalah yang pertama mengkomunikasikan apa yang saya sudah dapatkan kepada pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Kemudian langkah yang kedua adalah saya berupaya untuk mensosialisasikan apa yang saya sudah pelajari ke teman-teman dengan melakukan pengimbasan. Dan alhamdulillah sekali di sekolah kami SMP Negeri 1 Atap Tambun Utara ada kegiatan rutin, yaitu kegiatan pembinaan. Dan sejak saya mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak, maka di antara agenda utama yang juga kita lakukan adalah sesi sharing gitu, atau yang biasa juga kita sebut dengan IHT, in-house training. Dan pada sesi itu Ibu Kepala memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk menjadi narasumber gitu. Karenanya di kesempatan itulah saya kemudian menyampaikan, mentransfer apa yang saya dapatkan pada program guru penggerak, sekaligus melakukan aksi nyata. Ketika saya dihadapkan dengan satu masalah, saya dihadapkan dengan satu kasus, saya akan berupaya untuk menerapkan apa yang saya sudah pelajari. Dan langkah-langkah yang akan saya lakukan di dalam pengambilan keputusan sebagai pembelajaran adalah, yang pertama saya akan identifikasikan terlebih dahulu kasusnya. Jadi nilai-nilai apa yang bertentangan di dalamnya, apakah ianya merupakan bujukan moral atau dilema etika. Kemudian yang kedua, saya akan terlebih dahulu melihat siapa yang terlibat. Jadi pada kasus ini siapa yang terlibat, siapa yang kemudian berperan, dan dia berperan sebagai apa. Lantas yang ketiga juga yang akan saya lihat adalah kumpulan dari fakta-fakta yang relevan. Jadi kita akan coba lihat secara keseluruhan fakta-faktanya seperti apa, sehingga kita bisa melihat dan membaca serta memetakan kasusnya secara lebih jelas dan lebih utuh. Lantas yang keempat yang saya akan lakukan juga adalah pengujian benar atau salah gitu. Ada 5 uji yang akan kita lakukan, yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah uji legal. Apakah ini kasus ada bertentangan dengan legalitas yang ada atau perundang-undangan yang ada. Yang kedua, uji regulasi atau kode etik saya sebagai guru. Kemudian yang ketiga juga adalah terkait dengan uji intuisi. Jadi bagaimana perasaan saya mensikapi dari kasus tersebut. Yang keempat adalah uji halaman depan koran. Jadi ketika dihadapkan dengan kasus, kemudian kita mengasumsikan kita sudah mengambil sebuah keputusan, maka kita bisa asumsikan bagaimana ketika pengambilan keputusan yang kita lakukan itu ditampilkan di halaman depan koran gitu. Apakah kita merasa nyaman atau tidak, itu nanti akan juga menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang kelima juga adalah uji panutan atau idola, sehingga kita akan mengasumsikan ya, ketika dihadapkan dengan kasus, bagaimana jika seandainya panutan kita atau idola kita itu memandang kasus tersebut. Mulai kapan? Tentunya secepatnya. Dan sepertinya ada momentum yang pas nih, yang saya akan berupaya untuk mengkomunikasikan ke pihak kepala sekolah, kemudian juga kepada tim terkait ya, yaitu kita tengah dihadapkan dengan dilema antara apakah ujian sekolahnya akan kita lakukan secara daring, di mana siswa itu mengerjakannya di rumah, atau secara luring. Insya Allah saya akan melakukan ini dan mengangkat ini, dan akan meminta kepada kepala sekolah untuk bisa melakukan pembahasan di pekan depan. Ya, insya Allah pekan depan di hari Rabu bertepatan dengan kegiatan rapat rutin guru. Nah, siapa yang akan menjadi pendamping dalam pengambilan keputusan? Tentunya
karena posisi saya di sekolah ini adalah sebagai wakil kepala sekolah, maka saya akan berupaya untuk mengkomunikasikan kepada kepala sekolah terkait dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, dan berupaya untuk meminta kesediaan beliau agar beliau berkenan untuk mendampingi saya, membersamai saya, kemudian membimbing saya di dalam pengambilan keputusan itu sendiri.